Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Bu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu kembali di mata kuliah manajemen PAUD ya. Kita diberi kesehatan, keselamatan dan rezeki yang melimpah sehingga teman-teman semua, mahasiswa semua bisa datang ke kampus tercinta ini. Sebelum mulai perkuliahan, udah sarapan belum? Udah, alhamdulillah. Baik, Ibu absen dulu ya. Nita, Erika, Sipa. Hari ini kita akan masuk ke materi manajemen PAUD ya. Nah, di dalam pembelajaran manajemen PAUD ini kita akan mempelajari konsep dasar PAUD. Nah, konsep dasar PAUD ini di dalam CPMK yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Saya mengharapkan mahasiswa bisa mengimplementasikan manajemen di dalam lembaga PAUD. Yang kedua, mahasiswa bisa memanage atau mengelola PAUD atau lembaga masing-masing. Terus yang ketiga, mahasiswa juga mempunyai pengetahuan yang khusus tentang kepaudan dan diimplementasikan di dalam lembaga masing-masing berdasarkan manajemen yang akan kita pelajari sekarang. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya dulu, apakah manajemen PAUD ini penting ada di lembaga kalian? Penting. Kenapa penting? Pengelolaan sekolah. Pengelolaan sekolah itu emang harus pakai manajemen? Nah, sepengetahuan kalian, manajemen itu apa sih? Ada perencanaan, Bu, atau planning, Ya. terus ada organizing, Ya. actuating, sama controlling. Oke. Itu penting dilakukan. Sangat penting, Bu. Sangat penting. Baik. Nah, kalau misalkan manajemen itu tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan di lembaga masing-masing, apa yang akan terjadi? Tidak tercapai. Tidak tercapai. Apa yang tidak tercapai? Tujuan. Pembelajaran ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat materi tentang konsep dasar manajemen. Nah, ini adalah konsep dasar manajemen PAUD. Nah, ya. Selanjutnya ada pengertian manajemen PAUD. Nah, sini seperti tadi setelah kalian katakan bahwa manajemen itu adalah proses perencanaan, pelaksanaan, organizing, pengawasan ya atau controlling. Jadi di antara manajemen PAUD itu terjadinya manajemen PAUD. Nah, manajemen PAUD ini merupakan bidang terapan manajemen yang dilakukan di lembaga PAUD seperti tadi yang telah kalian katakan. Di sini ada urgensi manajemen PAUD.
Ada 5 bagian sini ya. Yang pertama yaitu memudahkan dalam mengembangkan, mengembangkan dan melaksanakan program belajar. Jadi itu harus dilakukan ketika di lembaga PAUD itu harus adanya urgensi. Yang kedua, memudahkan pengelolaan perkembangan lembaganya dalam mengemban misi sebagai lembaga pendidikan prasekolah. Yang ketiga, membuat semua fasilitas dalam kondisi siap pakai, ya. Yang keempat, menciptakan suasana tertib, tentunya yang bersih dan kondusif, ya. Terus selanjutnya meningkatkan efisiensi dan penggunaan semua fasilitas sekolah. Jadi semua sarana dan prasarana di sekolah itu harus bisa dipergunakan dengan baik gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi manajemen di sini. Fungsi manajemen itu apa saja? Tadi Planning, rencana, activating, organizing, dan controlling. Ya. Apa saja nih yang akan dilakukan di PAUD? Kenapa harus di planning dulu? Sebelum kalian akan mengajar ke lembaga masing-masing atau ke kelas masing-masing, kita harus memplanning dulu apa yang akan diajarkan. Kalau di PAUD apa? Bikin RPPH gitu ya. Nah, setelah di planning baru dilaksanakan yaitu di dalam kelas. Jadi ada proses KBM. Setelah itu organizing. Nah, upaya mengatur anggota organisasi. Anggota organisasi di sini adalah adanya bekerja sama sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi jangan sampai guru memegang administrasi sekolah, guru memegang operator sekolah, kepala sekolah jadi pemilik lembaga. Nah, itu tidak boleh kayak gitu ya. Nah, controlling tentunya harus dikontrol. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa pelaksanaan KBM di lembaga kita itu terlaksana menyimpang ataupun tidak ada peningkatan, gitu ya. Selanjutnya ada unsur-unsur manajemen. Nah, unsur-unsur manajemen di dalam lembaga PAUD tentunya harus ada lembaga PAUD-nya. Nah, selanjutnya yang kedua sumber daya PAUD. Tentunya sumber daya PAUD ini seluruh personal yang ada di dalam PAUD itu ya, di dalam lembaga itu. Kepala sekolah, guru, itu ya, staf, sarana dan prasarana. Yang ketiga ada aktivitas layanan PAUD. Nah, aktivitas layanan PAUD ini dilaksanakan berpedoman kepada kurikulum PAUD itu. Kurikulum yang dipakai oleh lembaga masing-masing. Yang keempat ada kerjasama. Sumber daya PAUD harus bekerja sama dan menyelenggarakan PAUD ya, layanan PAUD. Selanjutnya tujuan PAUD yaitu untuk bersama mencapai melalui apa? Menyelenggarakan aktivitas layanan PAUD itu. Selanjutnya ada sumber daya. Ini tentunya sumber daya manusia. Ada 6M, yaitu manusia, pasar, uang, alat, cara, dan bahan. Kenapa di PAUD harus ada semua itu? Nah, ketika ada ada manusia, siapa aja yang ada di situ? Ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, operator, semua stakeholder yang ada di dalam PAUD itu. Terus ada pasar atau market. Nah, sasaran kita untuk mencapai murid banyak. Nah, harus bagaimana cara pemasarannya gitu kan. Terus di lingkungan tempat kita berdiri lembaga PAUD itu banyak anak-anak kecilnya enggak? Atau kalau misalkan perumahan yang baru itu banyak ibu-ibu muda tentunya yang masih produktif ya. Nah, di situ kan pasarnya pasti banyak, muridnya pasti akan banyak. Terus mesin atau alat. Nah, alat di sini metode apa yang akan kalian berikan kepada anak-anak ketika belajar? Memakai alat apa gitu ya? Terus metode atau cara pembelajaran yang akan dipakai di PAUD itu seperti apa? Banyak kan metode yang sudah dipelajari. Terus material atau bahan. Nah, bahan itu tentunya
bisa kalian dapat dari referensi, misalkan dari buku gitu ya, terus dari video kayak gitu untuk dijadikan bahan pembelajaran. Setelah materi dari awal sampai akhir, mari kita simpulkan. Menurut kalian kesimpulan dari materi awal sampai akhir itu bahwa manajemen pendidikan anak usia dini itu seperti apa? Melalui mengelola, mengatur, dan mengarahkan supaya terciptanya proses interaksi edukatif antara pendidik dan anak didik di dalam lingkungan sekolah tersebut. Oke. Nah, manajemen PAUD itu dilaksanakan dengan efisien dan efektif gitu ya, untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas. Nah, kata efektif dan efisien di sini selalu ada ketika kita berbicara tentang manajemen ya, baik itu di PAUD, di perusahaan, dan di lembaga-lembaga lain. Dari penjelasan materi tadi dari awal sampai akhir, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Ibu. Silakan. Bagaimana? Perkenalkan namanya. Oh iya, nama Sri Minarti Bu. Iya. Oke. Silakan, Pertanyaannya, bagaimana melakukan evaluasi dan monitoring program yang ada di PAUD gitu? Bila misalnya kita jadi kepala sekolah nih, bagaimana sih mengevaluasinya dan memonitoring kegiatan yang sudah dilakukan gitu? Seperti apa gitu Ibu? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, siapa namanya? Izin menjawab Ibu. Silakan Erika. Mungkin tadi izin menjawab sedikit ya, tapi nanti mungkin ada tambahan dari Ibu. Jadi untuk cara evaluasi dan monitoring program PAUD itu salah satunya adalah menentukan indikator dari keberhasilannya. Lalu yang keduanya menggunakan instrumen evaluasi dan monitoring. Seperti itu Ibu. Oh iya. Bagaimana Sri, bisa dipahami? Cukup Ibu. Oke, terima kasih ya. Jadi intinya untuk memonitoring ya lembaga PAUD itu atau lembaga kita masing-masing, tentunya harus ada indikator yang ditentukan itu apa gitu ya. Nah, indikator pencapaian yang akan dicapai sesuai dengan tujuan PAUD itu apa? Terus dimonitor data-datanya itu ada nggak, valid nggak, jangan sampai nitip anak daftar ya. Nah, tapi datanya tidak lengkap. Kalau sekarang kan harus masuk ke Dapodik kayak gitu ya. Nah, jadi begitu ya Sri. Oke. Sekarang saya akan menampilkan video kuis semuanya. Tolong simak ya pertanyaan yang akan muncul. Tolong simak pertanyaan yang ada di kuis ini. Oke. Nah, mau nomor berapa? 3. Jawab ya. Silakan, boleh siapa aja yang menjawab. Siapa saja yang termasuk kepada stakeholder dalam manajemen PAUD? Ada guru dan staf, masyarakat dan pemerintah, orang tua dan anak, orang tua, anak dan masyarakat. Apa? Iya. Oke. Selanjutnya nomor berapa? 10. Nomor berapa? 9. Oke. Nih, apa yang termasuk ke dalam unsur material sumber daya manajemen PAUD? Selanjutnya nomor berapa? 5. Nomor berapa? 5. Oke. Fungsi manajemen PAUD yang memantau dan mengevaluasi program adalah? Yakin? Yakin. Yeay. Oke. Selanjutnya nomor berapa? 1. Ayo. Apa silakan baca. Apa fungsi manajemen PAUD yang memimpin dan memotivasi guru, pengarahan,
Yakin? Yeay. Oke. Selanjutnya nomor berapa? Apa salah satu tujuan utama manajemen PAUD? Yeay, benar. Oke. Lanjut nomor berapa? Apa fungsi Manajemen PAUD. Benar. Yakin? Apa? C. Nomor berapa? Apa yang ingin dicapai oleh manajemen PAUD dalam mengelola sumber daya? Yeay, betul. Nomor 6. Oke. Busri dibaca Busri. Apa saja yang tidak termasuk ke dalam fokus garapan manajemen PAUD? Manajemen sama. Benar. Nomor berapa lagi? Apa fungsi manajemen PAUD dalam Memantau pengawasan, Dek. Baik, materi yang disampaikan hari ini tentang konsep dasar manajemen PAUD saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan di lembaga masing-masing, gitu ya. Jadi setelah pulang dari perkuliahan ini, kalian harus bisa menerapkan atau mengimplementasikan manajemen PAUD ini di lembaga masing-masing, ya. Oke. Baik, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena perkuliahan ini sudah selesai, saya pamit duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.